Kuncinya cuma satu. You have to speak. No matter what they say about your English, no matter what you think about your grammar, you have to speak. But the big black bear beat the big black buck back. Yeah, we did it. Welcome to Kampung English WA podcast. Today we'll be talking about empowering speaking skill with confidence with our special guest. Beliau ini adalah seorang ibu dan juga English teacher yang accentnya dan juga speakingnya itu bagus banget. So, welcome to Ibu Asri. Okay. Hi. Okay, Thank Bu you. Asri, how are you? I'm great, thank you. What about you? I'm great, thank you. I can't wait to see you today. I'm so excited because your English accent is incredible, right? And also kayak gimana sih asal muasalnya tuh bahasa Inggrisnya bagus tuh kayak gimana sih, Bu? Okay, first of all, I have to say I love your English too. Oh, thank you. Okay, so how do I get this accent? Because I watched a lot of episodes of that sitcom called Friends. Mungkin Miss Pai terlalu muda ya untuk tahu sitcom Friends. Okay. Tahun 90-an akhir sampai 2000. I watched a lot of episodes of that, and they're Americans, and my ears are used to listening to American accent, and my speech organ are used to speak and pronounce American accent. So yeah, that's why I get this kind of accent. Berarti belajarnya aksen aja atau ada selingan British? Kalau awalnya saya tidak sadar Mbak bahwa aksen itu penting kan. Jadi saya asal pokoknya bahasa Inggris udah saya hajar, saya belajar itu kan. Terus habis itu baru 2021an saya sadar ternyata itu ada aksennya. Jadi untuk natural itu harus aksen pilih American atau British gitu. Nah, itu apa sih ini alasannya kenapa lebih ke American daripada ke British? Kalau American mungkin orang Indonesia lebih ini ya, lebih terbiasa. Kuping orang Indonesia itu lebih terbiasa dengan American accent. Dan kebetulan tadi saya tontonan saya itu kebanyakan juga American. Jadi sudah terlanjur terbiasa dengan mendengarkan dan pronunciation-nya dan speaking dengan gaya American. Jadi ya sudah saya basah sekaligus harus mandi dengan American accent. Gitu. Tapi kalau in your opinion, kalau British itu susah nggak? Susah sekali. Karena saya tidak terbiasa mendengarkan orang British. Jadi ketika ada orang bicara pakai bahasa Inggris, they speak in English and they use British accent, I will have difficult to understand what they say. Yes, the same. Karena emang susah ya. Susah banget gitu. Tapi juga American is very cool, guys. Ya kan? Very easy. Iya, very easy. Dan ini ibu ini dari Wonogiri. Nah, Wonogiri itu di mana sih, Ibu? Wonogiri itu Jawa Tengah, Mbak. Jawa Tengah. Terus kalau ke Kediri itu butuh 4 jam. Jadi ya lumayan di Jawa Tengah. Iya. I see, okay. Nih ini nih kebetulan kayak asal muasal viral. Itu kayak gimana sih? Kan orang semuanya pada punya TikTok lah, guys. Kayak viralnya Ibu nih kayak gimana sih ceritanya awalnya? Kalau masalah yang viral itu sebenarnya iseng waktu itu. I actually wanted to do a live streaming. Yes. But then I'm running out of credit on my phone. Yes. Kuotanya habis kan. Terus habis itu ya sudah sama anak saya kan. I asked her to do a content with me, and it's really spontaneous. I didn't think about the concept. I didn't make any scripts. I just let's go. Let's speak in English. Very spontaneous. And maybe Indonesian love this kind of spontaneous thing without, you have to write the script or something. Tidak ada script, tidak ada apa, just spontan, alami. Mungkin itu maka mereka suka. Mungkin. Iya. Dan kebetulan juga bahasa Inggrisnya Ibu kan bagus gitu ya. Jadi ini kok bagus ya, jadi mungkin dari situ kali ya. Iya, katanya kontras Mbak. Dengan settingnya kan di sawah. Itu ada yang bilang kontras. Oh iya, mungkin itu juga yang maksudnya kayak menarik penonton. Kayak katanya. Orang di sawah, terus kayak lagi ibu-ibu, kemudian juga kayak ngomong bahasa Inggrisnya luar biasa lancar. Jadi kayak gitu ya. Kontrasnya menarik katanya seperti itu. Ada orang yang bilang. Konten pertama itu ya yang bikin viral ya? Ada Mbak, sebelumnya bulan Agustus tahun 2022.
pernah kok ini juga, dan itu juga sama persis settingannya. Tidak ada script, tidak ada persiapan, cuman sama anak saya, ayo kita speak in English, anything that comes across your mind, just say it. Saya tanya apa, dia jawab apa, meskipun satu kata it's okay. Itu juga viral, Mbak. Sama konsepnya, tidak ada script, just natural, let it flow seperti itu. Iya. Oke. Berarti itu bikin satu video itu langsung viral atau beberapa kali video? Saya itu mulainya 2020, Mbak. Dan itu viral pertama itu 2022. Jadi perlu 2 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Berarti selama jangka dari 2 tahun itu berarti masih bikin konten ya? Masih kayak ya sedikit orang nonton kayak gitu-gitu. Iya, begitu. Iya. Jadi perjuangan juga, Mbak. Iya, perjuangan. Emang perjuangan nggak pernah mengkhianati hasil ya? Insya Allah. I see. Oke, ya guys, English is international language. Makanya kayak banyak banget orang-orang yang kayak dan anak muda itu pengen belajar bahasa Inggris biar lancar, especially di kampung Inggris WE. Nah, menurut Ibu Asri, ini kayak how important English in our daily? Okay, so if you want to go to a rap event, if you want to go to Australia, if you want to go anywhere, you need English. Yes. You guys need English, right? So can you imagine how important English is? Yeah. Penting sekali. Komunikasi. Kita itu survive in this world dengan komunikasi. Kita butuh apa? Kita butuh komunikasi. Yes. Jadi Inggris masih memegang kunci. Kita harus mengakui. Jadi kalau Anda tidak bisa bahasa Inggris, ya Anda mau kemana butuh translator, butuh teman. Seperti itu gambarannya bahwa Inggris is important. Jadi don't doubt about studying English. Start now. Yes, I agree with that because like English will make it easier like for looking a job or like school and so on gitu ya. Kemudian juga kalau misal kita bisa bahasa Inggris, kalau misal pun kita pergi keluar misalnya, kayak misal kita tersesat dan segala macam, nah susah ya komunikasinya kalau misal tidak ada bahasa Inggris. Dan juga di zaman sekarang ini bahasa Inggris itu kan sangat penting kayak nyari kerja, masuk ke perguruan, kayak gitu-gitu ya. Jadi nanti menyentuhnya ke multidimensional, kerjaan dapat, ilmu pengetahuan dapat, temen dapat, semua dapat. Kalau kita bisa bahasa Inggris. Sebagai gambaran, saya keep speaking in English, keep practicing, dan yang saya dapatkan it's amazing. Saya diundang ke TV, saya diundang yang terakhir ke podcastnya Mas Dedi. That is once in a lifetime. Itu yang bisa saya raih. Anda, you can do the same if you keep practicing, and that will be a door opener. That will be a door opener kemanapun, akan membuka pintu-pintu peluang kerjaan yang lebih bagus atau punya pengetahuan yang lebih bagus, kenalan, dan that's it, akan membuka peluang Anda yang lebih sekali jika you practice your speaking skill. If you study English, it will be very very good for your future. Apalagi sekarang ini kita lihat betapa banyaknya orang, bahkan orang Arab pun. Saya pernah tanya-tanya sedikit dengan orang Indonesia yang tinggal di Arab, saya lupa daerahnya mana, they speak in English even though they live in Arab. Nah, itu gambarannya. So yeah, you know how important English is. And also kayak banyak banget nih yang DM, kemudian juga kayak bertanya nih gimana sih tips lancar ya speaking. Contohnya kayak gimana sih dapetin speaking yang lancar, kemudian yang aksen yang bagus, kemudian kayak butuh berapa lama buat dapetin itu gitu. Kalau based from my experience itu kayak ini lebih banyak praktek speakingnya ya tiap hari. Nah kalau Bu Asri sendiri gimana tipsnya? Kalau speaking itu ya tidak ada kunci lain, Mbak, kecuali ya tadi practice your speaking skill. Kalau Anda mau speaking bagus ya harus speaking. Dan kalau ada orang bilang lihat film nanti bisa bisa membantu fluency. Di satu sisi benar, maksudnya kita lihat film kita bisa build vocabulary dari sana. Jadi kita nanti dapat vocab banyak. Tapi kalau Anda cuma diamkan vocab tadi, ya itu namanya kalau bahasa Jawa ini ngamplah. Jadi it's the waste of time. Jadi tetap speaking yang number one. Tetap oke lah build watch movies to build your vocabulary. Yes, it will help you. Tapi kuncinya tetap tadi seperti Miss Fai tadi bilang, speak in English, practice it every day. That's the key. Yes. Tapi kalau misal kayak contoh nih orang-orang yang mereka nonton, tapi mereka tidak punya teman untuk praktek. Nah, itu gimana? Oke.
satu sekarang kan sosmed banyak. Anda bisa dapat dari TikTok, dari Facebook, dari mana saja. Kalau untuk online friends ya. Tapi kalau Anda tipenya seperti saya, yang saya itu a bit introvert banget. Jadi tidak terlalu nyaman bicara dengan orang yang terlalu asing gitu kan. Ya, you build your environment. Build your environment. Anda bangun lingkungan sendiri. Saya ingat komen satu orang waktu itu ada di podcastnya Mas Dedi itu kan. Dia bilang seperti ini. Saya belajar satu hal dari Bu Asri, bahwa ketika lingkungan tidak mendukung untuk practice speaking skill, Anda bangun lingkungan sendiri. Jadi saya 2020 kan buat YouTube channel. Itu sebenarnya untuk saya sendiri, Mbak, agar saya selalu terpaksa latihan speaking in English. Nah, itu cara saya. Jadi Anda mungkin juga butuh sedikit ya push paksaan untuk gimana caranya biar speaking English. Nah, kalau ada teman ya sudah monolog saja, cerita yang gampang misalnya deskripsi ruang ini, ruang itu, orang ini, orang itu, dari yang basic saja. Yang penting tetap ngomong. Atau kayak misalnya kayak ngevlog dan segala macam. Kayak sebelum tidur pakai baju apa, kayak gitu-gitu. Bahkan bisa kayak gitu ya, Miss ya. Jadi planningnya pakai bahasa Inggris. Planningnya pakai bahasa Inggris atau kayak ngobrol di kaca dengan diri sendiri. Gitu. Yes, I think everyone here like aware that English is very important. Tapi mungkin mereka kesusahan nih, gimana cara belajarnya, mulainya dari mana, kayak gitu. Nah, kalau dari Ibu ini gimana? Berarti kita bicara masalah steps ya. Steps how to study English. This is what I did to study my English as a beginner. Study English as a beginner. First of all, I built my vocabularies. And how I do it is that, I love movies, I love songs, I love TV series. So I do that from watching movies and listening to songs and watching TV series. For example, I get a new vocab from, those movies. I will try to, to get the meaning, because I didn't have any Google there back then. It was in 1990 something, so no internet at all, belum ada internet. Jadi saya cari di kamus. Kemudian saya perhatikan pronunciation-nya bagaimana. Kalau memungkinkan, saya akan listen, and repeat. Jadi ketika mereka bilang apa, saya repeat. Seperti itu. Jadi sekaligus Anda build vocabulary, juga sekaligus belajar pronunciation dan intonation. Naik turunnya nada ketika berbicara, itu juga penting. Akan meningkatkan fluency Anda. Jadi itu, step pertama build vocabulary. Setelah itu orang banyak tanya, bagaimana menghafal kosakata? Jangan dihafal. Kalau saya, cara saya, ketika saya sudah punya paham 1, 2, 3, 5, 10 kosakata, itu saya biasakan dipakai, Mbak, untuk practice speaking atau writing. Jadi jangan cuma misalnya merah, red, pink, hijau, green, jangan. Pakai dalam kalimat. So I have a pink dress misalnya, seperti itu. Jadi yang simpel-simpel dulu, jangan dihafalkan, karena itu tidak efektif. Lagian kalau Anda kebiasaan Anda untuk translate, nanti susah kalau saatnya untuk speaking. Jadi bikin kalimatnya susah. Translate terus, itu nanti prosesnya lama, dan itu akan it will hold your back from improving your fluency in speaking in English. Jadi jangan translate, jangan biasakan translate. Sudah seperti itu, nanti kalau Anda sudah bosan dengan kalimat-kalimat itu saja, pelajari grammar. Biar nanti ada pakai conjunction, pakai kata sambung, atau pakai grammar yang lebih susah, if clause, atau causative atau apa. Nanti biar lebih bergaya kalimatnya. Jadi 1, kosakata, 2, practice your speaking. Kalau belum pede, ya sudah writing dulu. Writing pakai modal kosakata yang tadi. Cerita ya, curhat gitu, kayak di diary. Nah, Anda tulis kalau belum bisa speaking. Tapi jangan lama-lama, tidak pedenya. Terus harus sudah ready gitu. Harus sudah ready speaking. Nah, tadi saya bilang pakai film atau TV series atau lagu ya. Tapi kalau Anda tidak suka, jangan dipaksa. Resourcesnya beda-beda. Anda boleh pakai buku. Kalau suka baca buku, pakai buku. Jangan paksa diri Anda, nanti hasilnya tidak maksimal kalau Anda paksa pakai film. Because you don't like it, you will not enjoy your learning process. Kalau saya suka, jadi ya hasilnya maksimal. Jadi pilih mana yang Anda suka. Pilih yang kalian suka. Kalau misal kayak nonton, misal kalian suka make up, ya udah tontonin aja orang make up. Make up bahasa Inggris. Nah, itu juga jadi media untuk belajar. I see. Seperti itu. Lagian juga kalau dulu kayak seperti Bu Asri bilang ya, dulu Ibu Asri kan nggak ada internet gitu ya. Belajarnya masih bisa kok, apalagi sekarang yang di masa dimana semuanya serba internet. Dimanjakan dengan internet. Jadi kalian tuh bisa belajar entah lewat TikTok,
TikTok, lewat YouTube, lewat Instagram dan segala macam. Tuh banyak banget ya Bu ya caranya. Exactly, betul sekali. Jadi cuma tinggal kayak kalian tuh mau yang mana, gitu nggak tinggal sih? pilih. Satu lagi Mbak, Apa? metode. Kalau buat saya itu mirroring teknik itu sangat-sangat berguna buat saya. Jadi kayak saya dengar apa di film itu saya repeat itu apa sih? Ulangi. Jadi saya lihat, saya pelajari gimana pronunciation, saya repeat. Listen, repeat. Kalau saya metodenya seperti itu. Kalau Anda kurang pas, ya cari metode yang pas. Ada orang yang dia itu belajar bahasa Inggris dengan dari lirik lagu, ditulis, terus dicari artinya, boleh tipe-tipe seperti itu. Tergantung Anda pilih yang mana. Kalau saya, it works for me dengan mirroring technique seperti itu. Kalau Anda tidak suka, jangan pakai itu. Intinya adalah Anda maunya seperti apa. Suit yourself. Yes, benar. That's it. Berarti tadi yang pertama ada vocabulary dengan film atau apa. Medianya bisa dipilih, boleh dari buku, dari film, tergantung Anda suka yang mana. Kemudian yang kedua tadi ada tadi speaking atau writing bisa kan kayak gitu. Kemudian juga yang ketiga lewat belajar grammar. Iya, grammar. Biar kalimatnya lebih bergaya. Ya. Biar lebih bergaya dikit, oke. Terus kemudian yang keempat ada metodenya. Pilih yang mana yang that will work the best for you, yang mana. Kalau saya mirroring teknik sangat berguna pasti. Kalau Anda mungkin beda, jadi ya tadi suit yourself. Pilih mana yang that will work the best for you. Oke. Ini nih Bu, mungkin banyak dari teman-teman itu kayak bingung ya, kayak mau belajar tuh apa dulu nih ya? Mau speaking dulu atau mau grammar dulu gitu. Karena kebanyakan orang itu, iya aku nggak pede ngomong karena grammar aku jelek gitu. Makanya mereka tuh nggak pede gitu loh. Oke. Kembali lagi. Pede itu masalah di sini dan di sini, guys. Jadi iya, orang akan tetap ngomong negatif itu tetap ada. Tidak bisa kita force them to say something good about us. No, tidak. Jadi it's all about here, it's all in here. Jadi tetap biarkan mereka seperti itu karena kita tidak bisa memaksa juga. Dan kita tetap kita tetap fokus dengan apa yang kita harus lakukan, which is practicing or speaking skill. Kalau masalah grammar, tetap begini, speaking tetap jalan. Terus kalau Anda merasa grammar kurang, ya pelajari grammar, diseimbangkan. Speaking jalan, grammar juga jalan, biar dua-duanya jalan. Jadi jangan stuck grammar setahun terus baru that will not work. Tidak akan bekerja seperti itu. Ya. Berarti berarti juga speakingnya jalan, grammarnya juga jalan, seimbang. I see. Dan begitulah cara kita belajar bahasa Inggris. Jadi empat skillnya seimbang. Seimbang. Berarti teman-teman bisa praktekin ya dengan speakingnya dulu atau habis itu grammarnya tapi dengan seimbang. Ya. Berarti tetap speaking jalan. Grammar juga tetap dipelajari. Iya. Gitu. Jadi nanti fluensinya juga grammarnya juga bagus, fluensinya tambah. Udah. Jangan grammar dulu setahun baru that will not work at all. Tidak akan berhasil sama sekali kalau saya. Ya, tapi I think we are the same karena metode yang kita pakai juga sama. It's the same, guys. I also do the same method. I always like practicing and also like mirroring and stuff. Jadi it works a lot. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak percaya, you can try it. Okay, you can try at home at least one month. Coba kayak gitulah. Jadi so this is the tongue twister. So, right. Okay. Oh my god. Yes, that's it. Jadi tongue twisternya itu. Jadi nanti saya kasih contoh dulu, abis itu kita bisa bareng-bareng. Okay. So, it sounds like the big black buck be the big black bear, but the big black bear be the big black buck bear. Give it a try. Sound like a rapper. Yeah. Okay. But I'm still gonna read this. Okay, yeah, sure. The big black buck. I can't do it, guys. Okay. The big black buck. Okay. The big black buck with the big black bear, but the big black bear with the big black buck. Back. Okay. No, back here. There's no back here. Oh my god. Okay. I'm sorry for that. Okay. But be the big black buck bear. Huh? The big black buck with the big black bear, but the big black bear be the big black buck back. Okay, so this it's supposed to be back. Okay. Okay, this one. Be the big black buck back. Okay. Okay. It's my shot. Yeah. All right.
let's get started. Okay, the big black bug bit the big. Oh my god, my tongue is twisted, everyone. Okay, the big black bug bit the big black bear, but the big black bear bit the big black bug back. Alhamdulillah. Yes, that's it. Atau sekarang kita bisa coba bareng aja ya. Okay, let's go. Let's go. 1, Okay. 2, 3, go. The big black bug bit the big black bear, but the big black bear bit the big black bug back. Yeah. We did it. We did it. We did it finally. Okay, so that kind of thing that we're sometimes like we're doing in the class and something like that. This is Jadi very kayak- interesting and challenging. Yes, and challenging too, right? Challenging. Untuk orang-orang masih pertama Awalan. kali belajar bahasa Inggris, mending kalian cobain aja deh guys. Kayak gini, guys. I think that would be very interesting ya. Yeah. Jadi kayak okay, so because like we already finish our challenge, Yes. right? So kita balik ke pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kayak untuk Bu Asri, kayak seberapa tahu Bu Asri tentang kampung Inggris? Oke. Oke, saya itu mulai belajar dari 92, Mbak. Kalau itu saya belum dengar. Terus kemudian era internet. Oke. Internet itu sekitar 2000 berapa ya? 2004-5an gitu ya. Itu saya sebelum saya jadi apa-apa, saya sudah dengar kampung Inggris. Pare. Jadi it's really famous even in the world. Yes, Maybe people know about this. Kampung Inggris. So ya, saya belum jadi apa-apa, kampung Inggris sudah ada. Jadi ya, I have to say that, good job guys I for see. doing this thing in Kampung Pare. Iya, I see. Jadi Kampung kalau Inggris Pare, I mean. di kampung Inggris Pare. Jadi kayak di kampung Inggris Pare itu juga kayak terkenalnya dengan mereka tuh masyarakatnya ya, kayak ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi kayak jualan pentol pun mereka pakai bahasa Inggris Really? gitu. Yes. Jadi I have to think try it. Yes, you I have- want to buy pentol. Iya, jadi kayak next. pasti mereka bilangnya kayak, hey, how much do you want to buy? Kayak gitu-gitu. Jadi have to try sampai tukang cincau pun pakai bahasa Inggris gitu. Kalau di kampung Inggris ya. Jadi makanya itu yang bikin icon ya, kayak semua orang tuh pakai bahasa Inggris nih di sini kayak gitu-gitu. Dan kebetulan juga untuk ini ya, untuk especially untuk di kampung Inggris WE, kita itu kayak ada yang namanya kayak English area gitu. Kemudian juga kayak fun learning yang informal ya. Jadi kayak English area tuh kenapa sih harus ada English area gitu? Ya karena tujuan awalnya mereka ke sini kan belajar bahasa Inggris. Jadi kalau cuma dikasih teori tanpa praktek kan kayak Bu Asri tadi bilang ya, bahwasanya itu susah. Makanya di sini itu dikasih fasilitas English area yang English mana area. teman-teman itu harus ngobrol 24 jam pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi In a itu boarding house or Yes, in the boarding house, in the class. Tapi kalau misal untuk menjelaskan ya, yang emang kayak contoh grammar yang menjelaskan itu iya, pasti iya. pakainya bahasa Ada Indonesia, Indonesianya, ada ya. Indonesianya. Karena takut misunderstanding. Tapi kalau untuk keseharian kalian di di camp, kemudian juga di jalan-jalan sih itu pasti pakai bahasa Inggris. Tapi Pare, kampung Inggris itu sudah mungkin mendunia malahan, Mbak. Semua orang kenal. Kalau Paris sendiri ya. Pare, kampung Inggris itu sudah orang pun yang awam dengan bahasa Inggris juga sudah tahu. Kayak ibu saya kan awam, beliau juga tahu. juga tahu. Kampung Oke. Inggris. Gitu. Berarti kalau misal di Wonosari berarti Wonogiri. juga Wonogiri. Ya ampun, I'm sorry. It's okay. Wonosari itu berarti juga tahu ya kayak kampung Inggris tuh di sini gitu. Bahkan orang awam pun tahu. Ada nggak yang dari Wonosari ya yang Wonogiri. ke Wonogiri ya? Wonogiri tuh ada nggak yang kayak ke sini ke kampung Inggris? Ada juga, Mbak. Ada juga. Itu malah saudara saudara teman saya. Oh, saudaranya. Ada. Iya. Itu di tahun berapa? Atau Kalau baru-baru ini? tidak salah sekitar 2-3 tahunan yang lalu. Yang lalu, I see. Iya, Tapi ini is this your first time atau This is pernah my very first time to be here. To be here di Yeah. kampung Inggris ya. Yeah. Tapi what is your first impression? Karena kan udah denger yang kayak kampung Inggris tuh kayak gini, kampung Inggris tuh kayak gini. Nah, apa first impressionnya dari ibu? This place thing reminds me of my college. You see, it's just like everybody studies, the smell, the vibe things, like it's like a campus or something. Yeah, Everybody, they study
in in your campus, and it reminds me of my college time. Yeah, so smell the same, the vibe is the same, you know. Berarti kayak kan ini kayak perkampungan gitu ya, perkampungan. Jadi tapi vibe-nya, bau-baunya bau belajar. Bau belajar. So kayak pengalaman yang senang dan tidak senangnya. Contoh, as we know ya, kalau misal kita di ngomong bahasa Inggris di kalangan masyarakat itu kan kayak banyak yang tidak suka, pro dan kontra lah ya. Kayak so Inggris atau si paling Inggris. Nah, gimana Bu, bisa diceritain nggak? Oke. Kalau sampai sekarang ini mungkin bisa dibilang 70%, 80% lah Mbak, positif, alhamdulillah. 30% berarti yang itu. Yang itu. Dan yang itu kalau saya memang saya belum jadi apa-apa, saya baru memulai YouTube channel. Itu sudah saya tekankan di sini bahwa hey kamu, besok-besok kalau jadi, you have to be ready for everything, for anything. Anda harus siap dengan resiko nanti dikatain ini, dikatain itu, karena namanya manusia gitu kan. Jadi dari awal saya sudah persiapkan mental saya, dan ketika terjadi seperti ini ya, memang namanya manusia juga butuh waktu untuk mendigest this feeling thing, sehingga nanti keluarnya bukan sesuatu yang negatif tapi positif ya Mbak. Jadi yang Anda perlu lakukan adalah ya oke lah, Anda boleh sakit hati 1 hari, 1 jam. Habis itu digest, dicerna, apakah saya harus tetap sakit hati atau saya harus move on, seperti itu. Dan itu pilihan kita. Dan saya memilih move on. Oke lah, saya bisa sakit hati 1 hari, 1 jam, 2 jam. Habis itu I have to move on, and you have to do the same. Move on. You can be sad only for 1 or 2 hours, and then you have to move on. Move on dengan apa? Ya, keep practicing your speaking skill. Itu cara saya. Jadi saya sudah tanamkan, nanti kalau go public tetap akan ada speakingnya, Anda harus siap gitu. Oke. Yes. Berarti udah dari awal udah ditanemin berarti ya. Harus siap dengan all those kind of thing. Kalau positifnya yang didapetin banyak apa? Satu, ini masalah kerjaan dulu ya. Semakin banyak kerjaan alhamdulillah. Contohnya di sini. Terus apalagi ya, kenal banyak orang, lebih banyak orang, dan that's good. Dalam artian saya ketemu murid saya waktu itu, Mbak. Bu sudah jadi artis sekarang gitu kan. Terus artis fotoman saya gitu. Terus habis itu saling mendoakan. Jadi saya dapat berkahnya juga. Sehat-sehat ya Bu, dia bilang gitu. Anak murid saya dulu, ex murid saya. Jadi satu kerjaan juga. Terus kenal orang banyak kan bisa. Tadi Mbak saling mendoakan, dan siapa tahu Allah malaikat mendengarkan langsung dikirim ke atas, bukan itu. Jadi banyak sekali manfaat dari saya. You want to do the same thing as me, do it, karena nanti benefit itu lebih banyak daripada ketidakmanfaatannya, akan lebih banyak benefitnya buat Anda. So don't doubt to do the same thing as me. Yes, apalagi untuk ini nih, untuk message untuk orang-orang yang kayak mungkin insecure dengan umur, misal kayak saya ini udah lumayan gitu, saya udah nggak muda lagi, kayaknya kalau misal belajar bahasa Inggris kayaknya nanti takut dijudge dan segala macam gitu. Untuk kayak contoh kayak ibu-ibu di luar sana, bapak-bapak yang pengen belajar Inggris tapi malu karena usia misal. Menurut Ibu gimana? Gini Mbak, saya itu kan begini, ups and down. Saya lulus 2003. Waktu itu masih muda Mbak, lulus kuliah kan 2003. 20-an umur saya. Itu masih skillnya bagus-bagusnya karena banyak teman, banyak dosen. Kita bisa practice. Udah gitu kan, lulus balik ke rumah tidak ada family member yang pakai bahasa Inggris, udah mati karena I didn't practice. Terus 2000 berapa saya ada tawaran kerjaan di radio, saya practice lagi, terus bisa lagi, turun lagi karena sudah tidak ada kerjaan di radio. 2020 saya tadi mulai YouTube itu, usia saya berapa? 40 tahun. Iya sih, saya basicnya sudah ada bahasa Inggris, jadi mungkin kalau Anda ya lebih gampang kalau ada basicnya. Iya, tapi sebenarnya it's not about age, bukan masalah umur, tapi masalah keinginan Anda, konsistensi Anda, kepedean Anda, terus sudah. Jadi keinginan, konsistensi, niat, kepedean, udah itu saja. Jadi it's not about age. Anda mau 50, 60, kalau Anda memang niat, you will have the way.
Iya benar-benar. Berarti nggak usah malu lah ya kayak. Saya 40 mulai lagi. Berarti balik lagi ke yang pertama ya. Iya. Maksudnya kayak ya mental. Yes. Gitu. Jadi kalau misal kayak umur nih saya udah umurnya segini nggak gini-gini ya. Ya harus ditepis ya. Kalau orang kan di sekolah kan terpaksa, tanda kutip ya terpaksa belajar bahasa Inggris. Jadi itu niat itu yang kurang dari mereka. Kalau jeleknya seperti itu. Jadi kadang kita itu harus sedikit memaksa. Ayo, karena saya tahu bahasa Inggris itu penting banget. Jadi itu kadang saya bikin ice breaking games Mbak, agar mereka itu mau sampai segitu Mbak, sampai mereka mau bahasa Inggris. Jadi kayak misalnya saya sebutkan satu benda, mereka harus menyebut satu kata berkaitan dengan benda tadi. Nah terus itu nanti kalau sudah bisa mereka saya suruh duduk. Yang belum bisa saya suruh tetap berdiri sampai game selesai. I know this is cruel, this is mean, tapi this is good for them. Sampai segitunya karena saya ingin mereka terbiasa aktif to speak in English. Jadi ya 20 tahun saya mengajar, ada ups and down, dan itu tadi ya kekurangannya seperti itu. Saya ngajar di Wonogiri, orang tidak terlalu kebanyakan tidak terlalu pikir bahasa Inggris. English is important thing. Jadi ya itu kesulitannya. And also like they think like English is difficult. I can learn this because like this is so difficult, blah 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 stuff like that. But because they say that because they never try it. Ya mereka kirim sugesti yang negatif ke otak mereka. So tapi nama sekolahnya apa? SMK Bakti Mulia Wonogiri. Oh berarti yang diajar udah SMA ya? SMK? Iya. Oh kirain di pemikiran saya tuh kayak anak kecil. Tapi enggak berarti ya? Enggak. Jadi makanya ice breaking games tadi kan berdiri, duduk kan karena I say it is cruel. Kan sudah anak remaja jadi masih menerima lah kalau mereka. Masih nerima gitu ya. Tapi ada nggak yang mungkin ngasih kayak hate comment, contoh kayak apaan sih Bu ini kayak gini-gini gitu? Kalau itu alhamdulillah tidak Mbak, karena anak zaman sekarang kan mereka apa ya Mbak, kalau kita keep speaking but they get bored. They will fall asleep on their table. And they will enjoy it. The physical activity. Saya akan dapat lebih banyak perhatian dari mereka dengan ice breaking gitu. Jadi berdiri mereka malah, kalau saya bilang malah sebagian besar ya suka, karena mereka tidak ngantuk di kelas. Jatuhnya mereka excited. I see. That's great. Tapi di sekolah itu ini belajarnya speaking atau grammar? Kalau di sekolah, kan saya SMK Mbak, jadi itu lebih ke reading, pemahaman teks kan, sama menulis, sama speaking ada. Cuman kalau boleh saya bilang silabus di SMK itu kurang mendukung murid-murid untuk diberi waktu untuk speaking. Jadi ini juga buat si malakama buat us as teachers, karena gimana mereka mau speaking kalau waktunya habis untuk reading dan lain-lain. Oh iya benar. Berapa jam memang? 1 minggu kalau untuk kelas 12 4 jam Mbak. Oh 4 jam. 4 jam. Kalau kelas 11 4 jam juga sekarang. Kurikulum Merdeka. Oh gitu. Dan itu dihabiskan untuk reading aja tanpa practicing gitu ya. Practicing itu kurang sekali Mbak. Karena materinya terlalu banyak sekali. Terlalu banyak sekali. Oke. Jadi itu mungkin perlu di edit sedikit silabusnya. Ini message for the school. Yes, please listen to me. For the government, Mbak. For the government. Silabusnya dari government. Kirain dari sekolah. So for the government, please listen up. Please. Jadi kalau ini yang di sekolah itu yang ngajar itu cuman Bu Asri aja atau yang ada yang lain? Ada 2 guru bahasa Inggris SMK Bakti Mulia Wonogiri. Iya. Dan juga sama kah kayak otodidak dan segala macam? Otodidak gimana Mbak maksudnya? Kayak belajarnya tuh belajar sendiri gitu? Enggak. Kebetulan dulu juga saya lulusan FKFT bahasa Inggris. Kalau yang teman saya sastra. Jadi tetap ada kaitannya dengan bahasa Inggris. Masih ada kaitannya. Iya, bahasa Inggris. Oh, I see. Okay, so that's it, Ibu. Okay, so but last question, last but not least. Okay, message for the viewer who watch this video today. How to improve their speaking? Okay, speaking skill. Kuncinya cuma satu. You have to speak. No matter what they say about your English, no matter what you think about your grammar, you have to speak. Misalnya Anda berpikiran grammar saya belum bagus,
it's okay, tetap speaking, tapi grammar juga diimbangi belajarnya. Terus kalau orang-orang berpendapat your English is blah 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 blah, don't listen to them. Sekali lagi, kalau Anda membiarkan mereka break your heart, Anda akan broken hearted dan Anda akan stop practicing, dan itu kunci kegagalan Anda untuk belajar speaking bahasa Inggris. Nah itu, dan sekali lagi begini, speaking itu perlu environment yang mendukung, lingkungan yang mendukung ya Mbak untuk belajar speaking tadi ya. Ada teman itu sangat mendukung. Nah, speaking about environment, lingkungan yang mendukung, ini saya sedang ada di World English, Kampung Inggris Pare. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana mereka mengkondisikan lingkungannya agar everybody speak in English. Nah, take your turn here. Iya. Oke, ya bener banget Ibu Asri. Jadi kalau di sini tuh pembelajarannya itu sangat-sangat fun dan kece ya. Jadi di sini juga dibekali dengan English area yang mana teman-teman itu bisa practice your English every day. Ya, tadi udah disebutin oleh Bu Asri bahwasanya lingkungan itu mempengaruhi bahasa Inggris kalian. Makanya kalau kalian belajarnya di sini, teman-teman punya banyak teman untuk practice. Jadi kalian nggak bingung dikatain so Inggris dan segala macam. Kemudian juga di pembelajaran kita juga fun dan kece banget. Jadi teman-teman itu tidak bosan di kelas, ya. Tidak yang kayak dengerin satu dari awal sampai akhir, no. Tapi kita bakal ada game, kita bakal ada ice breaking dan segala macam. Okay, so the last and then for Bu Asri, what is your first impression when you came here? For the first time, right? Okay. Yeah. The first time I came here, it smells like a campus. So everybody studies here. Everybody is struggling to be better at English, and I can smell it. And it's a really good environment, and I think I want to stay here for just because of it. Bu Asri aja mau tinggal ya guys. Just because I mean, this is really a very supporting environment, but everybody speaks in English, and you can be so much better at your speaking skill here, and that's my experience. And I thank you guys for inviting me here. This is a very precious opportunity, and I will tell experience. I will tell this to my grandson, my future grandson and granddaughter someday. So they can watch it again like over and over, right? And also, what do you think about Kampung Inggris WE, especially word English? World English. Okay, I can see that you guys are also friendly. You welcome me really, really well, and I thank you for that. And I think you will give the best for our English speaker in Indonesia. Jadi insya Allah akan menghasilkan lulusan yang sangat-sangat berkualitas, lulusan yang bisa berbahasa Inggris yang berkualitas. Karena saya lihat dari cara the service thing itu sudah sangat-sangat total sekali. Jadi way to go guys, keep it up, keep up the good job. 1000% agree. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang pengen banget belajar bahasa Inggris tapi nggak tahu kemana, nah teman-teman bisa aja datang ke Kampung Inggris WE. So that's all guys, thank you for watching and see ya, tata. English WE.